kami sendiri itu masing-masing bawa untuk kegiatan Jala Clean ini sendiri. Berarti inisiatif dari anggota gitu ya. Iya sih, sebenarnya langkah kecil tapi bisa berdampak, dan juga itulah dari kegiatan-kegiatan itu menggerakkan lah orang-orang yang nonton konten itu, jadi ini mau nih berpartisipasi gitu. Selamat datang kembali di podcast Pandairan Muarung Borneo News bersama aku Akobah dan juga Ita. Jadi di momen hari ini kita udah berapa pekan ya sudah terakhir kali kita itu podcast pada ini ya, sebelum puasa. Sebelum Ramadan kemarin. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai jiwa-jiwa pemuda, yang mana kita setuju kalau kita jalan sendiri dibanding dengan jalan bareng-bareng itu kan lebih cepat ya tujuannya, dan juga mungkin misinya juga lebih enak gitu melangkah ke depan. Setuju nggak? Setuju. By the way, kita ngucapin minal aidin wal faizin dulu. Oke, minal aidin wal faizin untuk sobat BN yang nonton podcast kali ini. Oke, dan langsung aja kayaknya kita perkenalkan narasumber kita. Sebelumnya izin ya teman-teman, mau pantun dulu. Oh, boleh. Pantunnya, cakep. Belum. Oh, belum. Sega. Belum. Naik sepeda di sore hari. Sega. Lewat taman melihat pelangi. Sega. Halo Sobat BN, balik lagi hari ini, siap nemenin kalian dengan obrolan penuh energi. Wih, keren. Oke, langsung aja ya. Daripada kita ngomong diliatin yang di depan, kita kenalin narasumber kita ya. Hari ini ada dua pemuda. Halo, ada Wawan, boleh berkenalan dulu. Ada Wawan di sini dan juga ada Andi. Aku sebut nama aja ya, biar lebih ini. Oke, dari hari ini Wawan dulu deh perkenalan. Boleh perkenalan dulu. Kameranya ada di sini ketua. Iya. Apa nih yang mau dikenalin? Nama. Sapa-sapa sobat BN yang lagi nonton boleh. Ya, halo semuanya yang nonton. Aku Wawan dari Jala Project. Oke, kita cukupkan dulu. Kita lanjut lagi pembahasannya. Iya. Oke. Kita lanjut sebelah ya. Perkenalan. Iya, boleh. Sapa-sapa boleh. Halo atau ada salam. Aku Andi dari Jala Project. Apa aja? Oke, sudah. Cukup ya, cukup. Jadi kita udah bersama dengan Wawan dan juga Andi. Kita sebenarnya sudah kenal ya. Kita udah pernah juga ikut dalam program mereka di Ramadan era kemarin, yang sangat luar biasa sekali antusias dan dampaknya. Jadi itu menurut aku salah satu Jala Project ini salah satu komunitas yang juga punya salah satu komunitas yang inspiratif gitu ya di Kota Waringin Barat. Pemuda semua ya, menjadi inspiratif bagi pemuda di Kobar. Iya, betul. Jadi mungkin Sobat BN-nya ada yang belum tahu apa sih Jala Project atau apa sih namanya sebenarnya komunitas ini. Betul. Kayak gitu. Jala itu jalur langit ya, yang saya baca itu benar. Daripada kita itu berandai-andai, mending kita langsung ngomong aja ke narasumbernya ya, boleh. Ini enggak. Penasaran ya, Bu? Apa sih Jala Project atau Jalur Langit Society gitu. Ayo, boleh lah. Atau aku nih. Jala Project kita ini adalah searching. Jadi biasanya dikenal di sosmed tuh Jala Project. Iya. Tapi kalau nama resminya Jala tuh Jalur Langit Society yang terdaftar di lembaga hukum ya. Iya. Jalur Langit Society. Cuman kalau kita kayak naikkan nama itu ke sosmed jadi kepanjangan gitu. Makanya akhirnya sama teman-teman sepakat untuk bikin namanya jadi lebih singkat. Jalur Langitnya disingkat jadi Jala itu tadi. Kita main project. Karena kita kan memang banyak agendanya itu kan, banyak programnya. Makanya itulah namanya kenapa jadi Jala Project. Oke. Berarti memang familiar itu disebut dengan Jala Project, lebih enak juga pengucapannya. Tapi sebenarnya Jala Project ini bergerak di apa sih kayak gitu? Oke, apa? Ya gantian. Kayak apa nih ujian ya? Ya Ibu. Ya. Proyekannya nih ya.
Sebenarnya tuh berdiri dari tahun berapa, terus kok bisa ada Jala Project, kok kalian tuh terinspirasi bikin Jala Project tuh kayak gimana sih? Apa tujuannya, visinya? Kebanyakan Bu. Iya, satu-satu. Satu-satu tolong. Jadi untuk Jala Project sendiri sebenarnya bermula dari keresahan kami berdua. Jadi layaknya anak-anak muda teman nongkrong biasanya. Jadi ya pas lagi nongkrong kami menceritakanlah keresahan-keresahan kami masing-masing, terutama di lingkungan terdekat, kemudian di masyarakat, yang akhirnya ternyata setelah kita coba kerucutkan, ada beberapa hal yang mungkin harusnya itu bisa dikerjakan. Jadi ya mulai dari situlah mulai dari 2022 kita diskusinya sampai akhirnya 2024 kita memutuskan untuk membentuk sebuah komunitas untuk mewadahi supaya apa yang coba kita cita-citakan nanti itu ada persiapannya. Nah, jadi di 2024 itulah awal mula Jala Project ini sendiri terbentuk. Oke, berarti dari tongkrongan yang biasa-biasa daripada gibahin orang ya. Nah, betul. Jadi kita menyalurkan sih biasanya kalau di tongkrongan itu apa yang kita pikirkan tuh ngalir gitu, ada kita punya tujuan yang sama. Itu mungkin lingkungannya positif juga. Jadi mengarahkan sebenarnya kita punya ide ini nih, terus teman-teman yang lain dukung kayak gitu, support. Jadi itulah di tahun 2024 berdirinya Jala Project itu Ita. Tadi kan kayak foto kapan. Baiklah, sebelum itu minum dulu. Oh iya, silakan. Ini buatan dari barista. Yanti. Saya barista saya. Kemudian di sini nggak ada Yanti, ada Yanto. Yanto di belakang layar. Kita minum dulu ya guys. Bismillah. Yang menarik itu baru pertama kali di Jala Project itu open recruitment untuk community, dan itu di Ramadan era kemarin ya. Iya. Boleh dijelaskan Bapak Wawan, Bapak Andi, monggo, program apa itu Ramadan era? Ya sebenarnya lanjut boleh. Ya, Ramadan era itu adalah sebuah bentuk bagaimana teman-teman yang ada di Jala Project itu merayakan datangnya bulan Ramadan. Jadi kita coba bikin sebuah festival yang ada di bulan Ramadan, serangkaian kegiatan yang kemudian bisa memberikan dampak terutama kepada anak muda dan kepada masyarakat pada umumnya gitu. Dan ini coba kita fokuskan untuk bisa bisa berjalan berkelanjutan, artinya dari minggu ke minggu itu selalu ada agendanya. Tuh. Agenda apa aja nih? Agenda pertama kita kemarin tuh naskah masa depan. Itu kita berkolaborasi dengan Kelurahan Raja Seberang untuk sama komunitas lain juga, ada Pangkalan Bun Book Party, untuk mengadakan kegiatan di mana anak-anak yang ada di Raja Seberang itu coba kita kumpulkan, kemudian kita belajar bersama, mulai dari kita nonton film dan ceritakan dongeng yang temanya itu soal cita-cita. Jadi dalam momen itu kami berharap bahwa cita-cita itu tidak pernah mati di usia muda, tapi terus bisa tumbuh sampai mereka tumbuh dewasa. Itu poinnya untuk kegiatan pertama. Mungkin kegiatan pertama itu berarti kegiatan ini bukan hanya Jala Project saja yang menjalankan, Betul. tapi kolaborasi juga. Betul. Oke, berarti ketika buka kolaborasi itu gimana tanggapan komunitas lain sebelum kegiatan ini gitu kan? Ada menawarkan atau mereka nih sendiri nih yang menawarkan, saya mau kolaborasi nih dengan ke Jala Project untuk Ramadan. Iya, dan juga tanggapan dari masyarakat. Kalau dari kita sendiri itu kan persiapan awal memang lumayan, kami kasih waktu ya sekitar 3 bulan untuk persiapannya. Jadi dari situ kita mulai coba ajak kolaborasi teman-teman yang sesuai dengan bidangnya. Terutama untuk Pebun Book Party ini kan bidang literasi ya. Nah di situ bersinergi lah dengan Jala untuk kegiatan ini. Responnya disambut baik tentunya, karena pada akhirnya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar juga. Dan untuk masyarakat antusias karena jumlah peserta yang hadir juga di luar dari ekspektasi.
Dan orang tua yang ada di sekitar sana juga hadir menemani anak-anak mereka untuk ikut kegiatan di Naskah Masa Depan ini. Oke. Selain itu ada juga ya program-program lainnya yang seperti sepeda. Banyak Ya, gitu ya. betul. Tapi ngomongin tentang naskah masa depan tuh sangat menarik gitu ya, apalagi untuk anak-anak yang biasanya kita sekarang main gadget atau apa, jadi ruangnya tuh agak terbatas gitu ya di tengah itu. Mungkin dari Jala Project buka peluang juga dari situ ya atau gimana? Iya, karena nggak bisa terelakkan antara anak muda, Gen Z, Gen Alpha sama gadget itu kan nggak bisa kita lepaskan. Nah, yang kemudian perlu diimbangi itu kalaupun misalnya hobinya nonton film, ya filmnya itu yang kemudian kita arahkan supaya tetap bisa dalam koridor-koridor yang baik gitu. Dan tetap kegiatan-kegiatan di luar tanpa gadget juga kita berikan semenarik mungkin. Oke, berarti emang menarik ya, bukan hanya teori yang disampaikan kayak gitu, tapi juga ditampilkan visualnya kayak nonton bareng, terus itu juga cerita. Mungkin sekarang masih terbatas. Apa sih cita-cita? Paling kalau kita tanya ke anak-anak, guru atau bukan merendahkan atau apa, cuman keterbatasan wawasan mereka tentang cita-cita itu sendiri. Paling ya itulah rata-rata yang itu basic gitu ya. Anak-anak itu belum paham. Belum tahu dan mengenal. Kalau dari Ani sendiri keterlibatan di Ramadan Era ini seperti apa? Kalau salah koordinator ya untuk kegiatan ini. Oke, gimana nih karena memang sangat menonjol dan juga mencolok ya untuk kegiatan Ramadan Era. Yang kita ketahui juga di Kobar itu masih terbatas gitu untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan dan sebagainya. Ya, apalagi beliau ini merangkul teman-teman dan itu nggak 1-2 orang ya, itu karakternya banyak. Dan itu susah banget dirangkul. Gimana? Pasti ada kesulitan lah ya, ada drama dan lain sebagainya. Mohon izin ya buat Kobar sama Ita. Izin. Oke, boleh diizinkan, silahkan. Kebetulan kemarin waktu Ramadan Era aku sebagai koordinator utama. Sebenarnya juga bukan orang yang biasa berorganisasi, tapi karena teman-teman sudah sepakat bikin Ramadan Era, ya, jadi kita harus tetap profesional ya. Dan ternyata sebenarnya tuh kuota yang kita buka buat para volunteer tuh cuma sekitar 20 aja. Dan 3 hari pertama ya kalau nggak salah. 3 hari pertama sudah penuh 20 orang. Wow. Sebenarnya sudah sempat panik gitu. Di luar ekspektasi tetap aja nih gitu. Ternyata si Mas Wawan bilang, jangan. Kita coba tahan dulu, mau tahu seberapa banyak yang ini. Ternyata kita biarin sampai seminggu. Yang daftar tuh sekitar 47 atau 48 kalau nggak salah. Ya. Cuman pada akhirnya ketika kita seleksi lagi, yang filter tuh sekitar 35-an ya kalau nggak salah. 30. Itu tadi. Berarti memang dilihat dari pembukaan relawan itu sendiri, minat-minat pemuda-pemudi Kobar itu sebenarnya tinggi ya. Cuman wadah atau ruangnya saja yang mungkin kurang kayak gitu. Betul. Itu gimana tuh cara menghandle untuk lumayan. Yang pastinya kan sampai akhir pun gimana, apakah tetap bertahan atau ada terfilter alam gitu. Iya, seleksi alam Mbak, biar kita di fase awal jelas kaget ya, karena ternyata sebanyak ini gitu loh yang daftar volunteer gitu. Nggak expect juga kan. Tapi setelah coba kita kenalan satu persatu sama masing-masing volunteer, ternyata sebenarnya mereka ini bukan volunteer yang polos gitu. Jadi sebenarnya juga banyak yang sudah aktif berorganisasi selama ini, entah itu di kampus atau di organisasi-organisasi lain di luar kampus. Seiring berjalannya waktu sih memang ada seleksi alam ya. Jadi kayak mungkin ada yang punya kesibukan kerja, kesibukan sekolah, yang pada akhirnya itu jadi dinamika ketika kita menjalankan kegiatan Ramadan Era itu sendiri. Ya nggak semuanya bisa hadir gitu. Tapi alhamdulillah sampai akhir Ramadan Era itu sendiri sebagian banyak komitmen untuk menyelesaikan Ramadan itu. Oke, luar biasa ya sebenarnya.
Kita plus dulu dong untuk kita semuanya, luar biasa. Jadi memang kalau dari awal itu pun tadi yang udah aku bilang bahwasanya kalau anak-anak muda ini sebenarnya mau kok berpartisipasi dalam kegiatan sosial ataupun lain sebagainya. Cuman Betul. ya mungkin ini juga salah satu saran untuk pemerintah gitu kan. Siapa tahu nanti akan diperbanyak ruang-ruang kolaborasi dengan komunitas. Setuju nggak? Setuju. Komunitas dan lain sebagainya. Dan ini juga momen yang penting ya untuk Iya. meningkatkan kalau di Dispora itu atau Kemenpora ada indeks pembangunan pemudanya di daerah. Jadi itu Iya. tuh sangat luar biasa Ya sih. mungkin nantilah suruh mereka menyampaikan pesan untuk pemerintah. Oke. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum ke Ramadan era ini sebenarnya jujur ya aku udah mantau sih di media sosial karena kan memang lagi viral-viralnya di repost oleh media yang ada di lokal gitu sebenarnya. Jadi udah mantau beberapa kali untuk kegiatan ini. Sebelumnya juga pernah melakukan kegiatan di Arut Utara di Panahan. Nah, itu kayaknya seru tuh. Bisa Wah. diceritain Iya, momennya gimana? gimana? Seru banget. Seru banget, jujur. Jujur. Seru banget. Silahkan diceritain tuh gimana. Serunya tuh agak-agak gimana gitu ya. Oh, itu seru banget, asli. Itu sebenarnya dalam momen apa tuh, dalam rangka apa atau kolaborasi kah atau gimana? Jadi mungkin sekitar setahun yang lalu tuh kami pernah di kontak sama orang di DM yang beliau itu pengen bantu untuk orang yang menerima 8 asnaf yang menerima zakat. Zakat. Nah, tapi waktu itu kami belum ada wadah untuk menyalurkannya. Belum nemu ke siapa nih kita bisa menyalurkan itu. Akhirnya waktu berjalan kemudian kami di DM juga sama seorang guru yang ada di Desa Panahan. Namanya Pak Rifan. Nah, Pak Rifan kalau nonton ini, saya cerita tentang desa Anda. Yes. Jadi di Desa Panahan itu beliau bercerita, beliau itu guru yang di sana, tapi keluarganya di Pangkalan Bun. Jadi sering bolak-balik Panahan, Pangkalan Bun. Di situ akhirnya dia lihat di media sosial tentang Jala Project. Dan Pak Rifan pengen suatu saat tim Jala ini bisa bersilaturahmi ke Desa Panahan. Akhirnya kami ketemuan tuh sama Pak Rifan, ngobrol tentang Desa Panahan. Ternyata di sana itu banyak warganya yang mu'alaf. Jadi pemeluk agama Islam yang baru di sana itu cukup banyak. Sehingga Pak Rifan merasa ini perlu untuk dirangkul, perlu untuk didatengin, sekedar untuk meningkatkan moral. Walaupun misalnya kami datang tanpa materi, tapi pengen lah pokoknya Jala bisa hadir sana. Dan itu menarik gitu buat kami juga. Ketika kehadiran kami dirasa bisa bermanfaat, kan pasti kami pengen juga tuh untuk melakukannya. Nah, jadi Mas Andi teringat DM yang pertama tadi. Akhirnya coba komunikasi. Itu kemarin kebetulan sama Yayasan Baitul Mal dari PLN Pangkalan Bun. Nah, itu jadi akhirnya dikolaborasikan, kemudian sepakat untuk menentukan tanggalnya di bulan November 2025. Dengan estimasi perjalanan, rute, dan lain sebagainya, akhirnya akomodasi juga harus disiapin tuh. Walaupun cukup besar lah untuk harga yang harus dibayar untuk ke sana. Aksesnya luar Iya, biasa. terus drama bocor ban di jalan, jadi lumayan. Tapi seru-seru. Akhirnya pas sampai sana, kami ngobrol-ngobrol sama warga, memang desanya bagus, bersih, dan memang layak lah buat siapapun untuk hadir ke sana, walaupun cuma sekedar bertemu sama warga lokal. Dan itu pengalaman yang menurut saya juga cukup menarik ya, cukup berkesan lah. Karena memang selain kami menyalurkan bantuan juga, terutama dari Yayasan Baitul Mal juga, itu menyalurkan banyak bantuan dari mereka sendiri. Tapi donatur kita juga ada ya kemarin untuk bantu ngasih pakaian, busana muslim, kemudian alat sholat. Terus dari Masjid Al-Mukarram itu beras sekitar 30 karung itu kita salurkan juga ke sana. Jadi
Ya, dengan media sosial ini terutama bisa menyalurkan lah sedekah-sedekah dari teman-teman donatur yang lain untuk bisa sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Ya setuju sih, kalau sekarang tuh power media sosial tuh luar biasa. Betul. Walaupun Biar kayak misalkan kita gerak di lingkungan tertentu, tapi orang lain yang sana tuh bisa dan Ya. bisa menggerakkan hati orang gitu ya. Betul. Apalagi tadi udah ceritain yang DM, ada yang pendonaturnya, Iya. terus sebelumnya ada DM nih dari yang panahan itu, ternyata bisa disinkronkan dan bisa kerjasama. Betul. Dan itu semua melalui media Iya, sosial betul. gitu kan. Jadi setuju gak media sosial itu Iya. luar biasa ya. setuju Di- era sekarang. Di apa namanya, di sisi lain memang ada hal negatif, tapi di sisi lainnya Iya. ada yang Iya. bikin ini, apalagi kan kalau kuliah konten-konten jalani kan main di media sosial Betul. gitu, jadi Lebih bisa mainkan media sosial ya. Iya. gitu, lebih juga banyak menjangkau orang lain. Nah, untuk di Arut Utara ini ada hal unik apa yang kalian alami di sana? Karena Arut Utara ini kan jauh dari kota, berbeda juga budayanya. Jangkau. Iya, akses Maksud aku, maksudnya tuh kan di orang tuh masih jarang ke sana Iya. gitu, Iya. ngelihat seperti apa sih suasananya. Betul. Kalau aku pernahnya di Riam, di sebelah Oh, Riamnya, desa Riamnya. di sebelah. Cuman itu sangat minim untuk Muslim gitu. Jadi Iya. bisa dihitung lah rumahnya, dari sekian tuh ada paling 1 atau 2 rumah yang Muslim gitu. Aku aja yang akan sini belum pernah ke Arut Utara. Jadi kalau Riam sama Panahan tuh kan cuman searah, cuman ada beda gitu kan. Jalurnya tuh ada Iya. beda gitu. Yang jelas kalau di Desa Panahan tuh near sinyal ya, jadi nggak ada sinyal di sana. Kalau mau komunikasi ya harus beli wifi gitu dia. Oh. Beli wifi Berapa tuh? Lumayan 5.000 ya? 5.000 5.000. satu 3 jam. 3 jam. Berarti 3 kalian jam. pakai wifi di sana ya? Kemarin kami beli juga di sana. Berarti kegiatan di sana 1 hari atau Kami bermalam di sana. bermalam? Paginya ke ini ya, pantau ayam. Ya. Kalau ayam Bukit, apa bukit. tuh? Bukit Oh, Bangkau bukit. gitu. Iya. Ke bukit. Berapa Bagus hari banget berada tuh. di sana? 2 hitungannya 2 hari. 2. 2 tanggal kami di sana. Untuk respon masyarakatnya di sana gimana? Wih, rame banget. Kami datang sudah kayak bupati. Wah. Wah, dikumpulin warga. Beneran, Bro. Masjid penuh. Iya, iya. Masjid Karena penuh. saking jarangnya orang Iya. datang gitu. Iya. Ya, kalau pengen lihat lebih detailnya ada di konten. Wah, ada di Ada di editor tolong. Tolong ya. Oke, berarti responnya tuh masyarakat di sana sangat antusias ya. Betul. untuk Antusias kegiatan. banget sih. Mereka memang benar-benar merasakan kayak mereka dihargai, mereka dirangkul dengan kehadiran tim kemarin, tim ekspedisi dari Jalur Langit. Itu sih. Rencananya ada mau ini lagi nggak? Ke Arutan lagi nggak? Sebenarnya pengen. Itu saya ikut. Udah ini Tapi kalau ke mungkin. Arutan lagi kayak kalau ke Desa Panahan lagi kayaknya belum dulu. Mungkin Belum. kalau ada desa-desa lain yang Mm-mm. apa ya, punya cerita yang menarik juga untuk kita bisa gerak ke sana, mungkin bisa kita usahakan sambil ngelihat kondisi keuangan tim juga ya. Siapa tahu Di tengah para sobat BN Indis mau. ekonomi, jujur indis ekonomi. Dari sini donatur. Dari sini kalian bisa menyalurkan. Iya, siapa tahu kan sobat BN ada Iya. berkelebihan atau ada punya niat untuk bersedekah atau apa, bisa langsung ke Instagramnya apa Jalur Langit. Jalur Jala Langit Project, Society. ya. Di situ ada nanti bisa langsung DM gitu kan, mau inilah Iya. gitu. Iya sih. Menariknya tuh di Arut Utara tuh sebenarnya di sana punya potensi yang sangat luar biasa. Betul. Apalagi di alamnya kayak Betul, gitu. betul. Aku pernah waktu itu pada saat KKN 2 bulan di sana, walaupun nggak ada sinyal, nggak ada, tapi kayak merasakan apa, suasana hidup, benar-benar Iya. hidup. Kalau sekarang tuh kayak apa segala macam di Iya. HP atau Iya. apa terbatas gitu ya komunikasi. Kalau di sana tuh kita tuh bisa merasakan hidup istilahnya. Kayak bersosial gitu ya. Hidup bisa bersosial dan segala macam. Apalagi di Riam itu, di Arut Utara, mungkin hampir dekat sih Riam sama Panahan tuh sebenarnya. sebelah. Nah di Riam itu cuman memang mayoritas non-muslim, tapi orang-orang di sana tuh sangat toleransi juga dalam kita yang hadir di sana gitu. Dan Riam itu apa, wisatanya itu sangat luar biasa. Apalagi di Panahan Betul, juga betul. luar biasa. Cuman kita terbatas Belum, dengan akses lumayan jauh ya. Ya juga, jalannya juga nggak mulus. Iya. Lagi kayak pemerintah ya. Tolong dibantu ya.
Bukan dari saya, Bunda, Dari bukan Jala, dari bukan Jala. dari Jala. Bunda. Gak apa-apa, ini adalah ini kita saran dan masukan ya, dari Ya, pemuda-pemudi betul. Kota Boleh, boleh, Barat, boleh lah ya. Kan keresahan, Masuk. keresahan Ya, warga. ya. Iya Betul. iya iya. Iya. Gimana? Oke, ini mau nanya lagi. Ini yang menarik dari Jala Project itu menghidupkan masjid. Iya sih, karena Salah satu program kalian ya. Ya. Gimana untuk bantu masjid kayak membersihkan, mukena. menghidupkan, intinya menghidupkan Ya. suasana. Karena kalau anak muda mikirnya kalau bicara tentang masjid itu ya orang-orang tua Betul. gitu yang jadul. Jadi ya malas lah ya untuk ini. Itu kalau dari Jala Project itu memandang ini seperti apa? Ya di usia kami yang baru 20-an ini memang 20 atau 12-an nih? 20-an guys, 20-an. 20. Oke. 20-an. Ya di usia kami yang 20-an ini kan ya merasa bahwa ada perasaan kayak mungkin Islam sudah mulai terdengar asing gitu Iya. di generasi-generasi muda. Jadi ya pengennya coba mengembalikan hal itu agar misalnya tadi masjid yang isinya orang-orang tua bisa kembali diisi dengan anak-anak muda. Itu sih kalau dari kami. Soal kegiatan kami jelas punya kaitan dengan masjid, terutama Jala Clean ya. Kami sudah mencoba membersihkan masjid dan musola itu sekitar 16 masjid dari kurun waktu 2 tahun. Kemudian kita juga kemarin pas Ramadan sempat ada, karena nggak memungkinkan untuk bersih-bersih masjid di bulan puasa ya, karena kesibukan dan lain hal. Jadi kami coba membersihkan alat sholatnya, yaitu jadi mukena, sejadah, sarung gitu untuk dipergunakan oleh jamaah masjid dan musola tersebut. Itu sih kalau kegiatan kami. Berarti Dan saya dengar juga memberikan Al-Quran. Apa sih? Iya ya. mungkin sumbangan Ya, dari betul. Nah, itu kemarin ada donatur juga yang DM di Instagram buat dibantu untuk menyalurkan mushaf ya. Jadi itu kita sampaikan juga ke siapapun musola atau masjid yang membutuhkan, nanti kami antar langsung sampai ke tempat. Oh. Oke Kak. Kayaknya ada yang Ya, nggak apa, nanti di-cut aja. Jadi hook. Tapi kurang ekspresif kok. Ulang boleh nggak? Iya. Bisa jadi hook itu. Oke. Oh, Ngeri banget aman sih, lah. iya. Kayak Atau diambil aja. untung resah. Yanto. Ini namanya Yanto ya. Ada Yanto, nggak ada Yanti. Oke. nanti kena ini. Serba salah, kemakulit serba salah. Ternyata. Ternyata ya. Iklan. Oke, lanjut. Sampai lupa. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Mushaf tadi saya. Oh, Iya. iya. Oke. Oke. Ada yang ada. Berarti dari program Jala sendiri ada kayak bersih-bersih masjid, tapi itu kan sebelumnya. Terus kayak, nah untuk biaya atau anggaran dari kalian ini sebenarnya gimana tuh? Apa Oh, pure iya. dari anggota atau dari memang ini apa Iya. namanya sumbangan dari orang atau sedekah kayak itu seperti apa? Kalau ngelihat Jala sendiri sih ya jelas awal mulanya itu dari pribadi masing-masing. Jadi kayak kita awal mula mau, namanya Jala Clean ya, Iya. kegiatan bersih-bersih musola dan masjid. Awal mula Jala Clean itu kami bawa sendiri alatnya dari rumah. Misalnya saya bawa sapu, Mas Andi bawa pel, ada yang bawa apa tuh pembersih kaca, ada yang bawa vakum. Jadi ya apa ya, mandiri aja gitu. Nggak nunggu kesiapan dari komunitas, karena memang kalau nunggu kesiapannya ya nggak jalan-jalan Iya kan, sih. karena di awal ya belum ada juga orang yang mau donasi ke kita. Akhirnya kami sendiri tuh masing-masing bawa untuk kegiatan Jala Clean ini sendiri. Berarti inisiatif dari anggota gitu Ya. ya. Iya sih, sebenarnya Luar biasa. langkah kecil tapi Iya. bisa berdampak, dan juga itulah dari kegiatan-kegiatan itu menggerakkan lah orang-orang yang nonton Betul. konten itu, jadinya Ya. ini mau nih berpartisipasi Ya. gitu. Apalagi kalau Ramadan era kemarin kayaknya banyak ya donatur-donatur.
untuk kegiatan. Mungkin kita tanyakan ke koordinator utama boleh lah ya. Bagaimana Ada sedihnya? ada sedih dan gimana tuh perasaan untuk kegiatan kemarin? Iya, kalau Sampai tidak bisa berkata-kata ya. Udah dalam banget nih berarti. ya jawabannya Oke. Ini mau klarifikasi dulu. jujur apa enggak? Jujur. Jujur. Jujur janggal. Iya, tapi jujur janggal memang. Untuk Ramadan era volume kedua. Iya. Oh ini volume kedua. Sebelumnya aku potong. Ini Iya. volume kedua berarti tahun Volume ini ya? kedua tahun ini. Oh. Tahun kemarin itu ada festival Ramadan juga, tapi namanya Unlock Ramadan. Oh. Kita kasih nama Unlock karena memang kita membuka kegiatan pertama kita lah gitu. Jadi kita unlock Ramadan. Nah ini kemudian Ramadan era volume kedua, mungkin seterusnya volume ketiga dan Oke. Baru Oke. tahu. Tapi bedanya, Boleh lanjut nih. Unlock Ramadan itu nggak ada volunteernya. Oh, jadi kayak Oh, tahun Nggak pertama volunteer. nggak? Ya, Jadi cuma open pakai volunteer. internal anggota kan. Nah, Untuk kalau boleh tahu kegiatannya apa di tahun sebelum? Itu berarti tahun pertama ya, tahun Iya, kemarin, tahun ya. 2025. 2025. apa Dua kegiatannya? Kegiatan. Banyak, sama banyaknya sebenarnya sama dengan Ramadan era. Kayak kita ada penyaluran infak beras sama Masjid Al-Haram. Kemudian kita ada bikin kajian misalnya. Iya. Kajian pemulasaran jenazah. Pernah dengar nggak tuh? Belum sih. Kalau Jadi- jenazah ya pernah deh. Kalau itu. Biasanya tuh Jenazahnya aja. cerita dikit Ya, Maksudnya, Ya, boleh, itu boleh. kan sebenarnya agak aneh. Iya. Ketika Jala bikin kajian pemulasaran jenazah. Jadi itu konsepnya kita ngundang ustadz yang memang kompeten dan punya ilmu tentang pemulasaran jenazah. Sekarang kalau mungkin saya tanya ke Mbak Koba sama Mbak Ita, sudah pernah tahu Belum familiar cara sih. mengurus jenazah kalau misalnya keluarga terdekat kita dalam tanda kutip ada yang meninggal? Kalau di sekolah ada sih ya pembelajaran, Ada, hanya ada. teori, tapi Iya. tidak ada yang kayak Ya. yang benar-benar. Kalau ini ada berarti ya Kalau itu dari full jalan. praktek. Jenazahnya ada. Mas Ajis jadi jenazah. Iya. Ada lah ya. Serius. Mas Ajis jadi. Salah satu anggota dari Ya, Jala berarti ya. kalau di jalan. Terus Itu berarti gimana praktek? Prakteknya dikasih teori sedikit sama ustadznya, kemudian bener-bener Langsung praktek. iya, langsung praktek. Kita udah sediain kain kafan, manekin segala macam. Iya, Kemudian yang buat nanti mandi-mandinya Mandiin. tuh, tempat mandinya itu juga udah kita prepare. Dan Jadi itu memang pesertanya dari anggotanya aja, anggota Jala itu sendiri atau ada? Sama. Ada yang dari luar Iya. juga. Ada Waktu yang itu, dari luar. tanggapannya Oh. gimana? Agak sepi sih. Karena itu kan Iya, ya jujur ya, Enggak. jujur karena itu kan Jujur janggal. Enggak, itu program sebenarnya pertama. agak aneh. Awalnya nggak ada tanggapan. kan nggak ada tanggapan, takut, kan? takut sih sebenarnya Iya, lebih tapi ke setelah Ramadan selesai, Heeh. ya komen banyak, tapi ciwi-ciwi. Iya. Oh. Dan kayaknya mungkin ada kekurangan dari kami untuk apa namanya? informasinya. Ya, Belum tersebar menyebarluaskan luas. informasinya Ya, itu kayaknya kurang maksimal. Jadi ada beberapa orang yang Oh, pengen baru ya. tahu. Iya, setelah Ramadan, Ah. ciwi-ciwi komen-komen di Setelah- situ, di Iya, postingan. iya. Suruh ngadain lagi katanya Ramadan tahun yang ini nih. Memang kalau cewek saya Nah, banyak iya. peminatnya ya. Kebetulan yang Mas Aziznya udah nggak mau jadi jenazah. Jadi tahun ini nggak diadain Iya. gara-gara itu ya. Gara itu. Boleh tahun depan jadiin lagi. dengan Boleh jenazah. kalau Mas Aziz sudah mau. Karena memang penting sih ya sebenarnya itu, apalagi Iya. kalau misalnya ada Iya. orang tua atau saudara-saudara Iya. gitu. Nah, jadi iya sih. Terus yang beda kalau yang Unlock Ramadan itu ada sunset riding. Apa itu? Sunset riding itu kita kolaborasi sama Bupati. bukan belum. sama Sama komunitas Vespa. Vespa. Jadi sama komunitas Vespa kami berkolaborasi untuk ngajak teman-teman yatim panti asuhan untuk riding sore naik motor Sunset Vespa, ya? sore-sore keliling kota, habis itu buka puasa bersama, habis itu belanja baju untuk kebutuhan Lebaran. Wow. Itu sih, jadi kemudian makan besar terus kita pulang bareng ke panti. Itu yang dua kegiatan itu ya yang Ada beda. lagi yang belum disebut, Apa tuh? seminar mental health di Stikes Oh iya. Di BCM itu ya berarti. Stikes kemarin. BCM. Jadi pesertanya dari mereka gitu ya. Betul. Tahun ini kan kita sempat ngadain di utama. Iya. Yang tahun kemarin tuh di Stikes BCM. Menarik sih ya, berarti untuk kegiatan yang
yang mencakup besar gitu. Salah satunya tadi kegiatan pada saat Ramadan yang tahun kemarin, dan tahun ini kayaknya lebih antusias lagi karena memang lihat balik lagi ke keuangan. balik lagi ke tahun ini teman-teman sobat BR mungkin penasaran ya. Untuk tahun depan Ramadan Era-nya ngapain aja? Belum ya. Spill dikit-dikit. Kita belum selesai spill Ramadan Era tahun ini sih ya. Tadi baru sampai ke book party. Iya. Ya, sampai situ kita lanjut lagi. Kita agak kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Pasti ini sih penasaran untuk tahun ini Ramadan Era ada 4 minggu ya kemarin. 4 kali pelaksanaan. Selain ada tentang cita-cita, kemudian cerita nonton bersama juga sama komunitas book party kan. Nah, selanjutnya ada program atau kegiatan apa? Yang Ramadan. Oh ya. Yang bersepeda itu. Jadi sama teman-teman sepeda di Kobar, itu kan teman-teman sepeda itu punya satu event khusus namanya Last Friday gitu. Jadi setiap akhir pekan, setiap akhir Jumat akhir bulan mereka bakal riding putar kota sore hari ya. Biasanya malam. Oh biasanya malam. Tapi karena puasa. Tapi karena waktu itu puasa, kita bikin konsep yang beda. Kita sepedaan sama teman-teman Last Friday. Kemudian kita tentukan titik bukanya tuh buat buka bersama di Masjid Al-Mukarram. Itu yang agenda kedua. Agenda kedua. Jadi Jala Project ini nggak menutup diri untuk kolaborasi dengan komunitas apapun sebenarnya, sel positif. Jadi kayak tahun kemarin komunitas Vespa, tahun ini sama yang Friday. Nah, itulah ya. Selanjutnya ada apa lagi? Yang ketiga after breakup. After breakup. Itu seminar mental health juga. Kalau tahun kemarin di Stikes BCM, tahun ini di Untama. Kami kolaborasi sama teman-teman BEM Fakultas Ekonomi sama Mas Faiz ya, Mas Faiz. Siapa tahu nonton juga Mas Faiz. Itu kami coba buat di mana anak-anak muda, terutama mahasiswa-mahasiswi biasanya di antara himpitan ekonomi, tekanan orang tua buat cepat lulus, mungkin yang kepikiran pacarnya jalan sama yang lain ya, itulah pokoknya masa-masa di mana teman-teman merasa bahwa mungkin ada fase di hidupnya yang sangat berat gitu. Jadi setelah merasakan banyak hal seperti itu, apa yang kemudian harus dilakukan sama teman-teman? Nah, disitulah kita coba kasih solusi yang siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman, di mana seminar mental health itu membangun diri kehidupan setelah break up gitu. Yes. Menarik sih untuk kegiatan ini sebenarnya yang mental health, karena kita tahu ya untuk pemuda ini sebenarnya apa-apa ngeluh atau sedikit sebenarnya masih banyak sih masalah-masalah yang lebih ini ya. Cuman itu sebagai ruang buat kalau kita tuh nggak sendirian loh, banyak juga yang lain cara menghadapi masalahnya seperti itu. Jadi mereka itu merasa dirangkul gitu. Iya, lumayan kemarin yang hadir 100 lebih peserta seminar. Saya juga tanggapan dari mahasiswa dan masyarakat umum yang ikut hadir itu juga mengatakan tak ada nggak event selanjutnya lagi tapi mental health. Berarti sampai antusiasnya itu mereka pengen ikut lagi. Mungkin nanti bisa diadain. Bisa lah. Diagendakan lah ya. Jadi bukan hanya menghidupkan suasana Ramadan ya, tapi sebenarnya untuk event-eventnya itu bisa di luar Ramadan itu sendiri karena memang banyak peminat dan juga ini. Agenda yang terakhir. Agenda yang terakhir ya. Apa itu judulnya? Ya. Jadi kita juga adaptif ya sama kondisi di mana teman-teman yang hari ini kayaknya apapun kan kuhadapi, yang penting ngopi dulu ya. Iya sih. Biarpun sekarang gitu ya. Iya. Kopinya kopi susu tapi. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ngopi. Iya, jadi coba kami mewadahi juga. Ini juga kami kolaborasi sama Basah Kuyup ya, by Tangan Berdua sama Bang Jaka. Nah di situ Bang Jaka kalau nonton, Bang Jaka, owner IKC dan Basah Kuyup ya. Itu kemarin
dengan terbuka juga untuk mau berkolaborasi sama Jala Project untuk memberikan sebagian ilmu yang beliau punya ke teman-teman yang ingin belajar soal manual brew, sehingga kami coba wadahin itu. Dan itu kemarin kuota terbatas ya, karena menyesuaikan dengan kapasitas tempat dan alatnya. Tapi lumayan cepat sold out juga tiketnya. Kita sekitar berapa? 20 ya? 20 orang. Dan itu antusiasmenya juga cukup tinggi dari teman-teman. Sepertinya jarang ya yang ada pembuatan kopi manual ini di Kobar. Apalagi kalau sebenarnya tuh ada cuman lumayan untuk harga registrasi biasanya untuk itu. Cuman ini karena kegiatan sosial dan juga disupport oleh Bang Jaka tadi, mungkin ini bisa meringankan mereka bahwasanya mereka nih mau belajar sih, cuman terkendala dengan ini. Jadi bisa lah. Kakak Kobar juga, abangnya Kobar ikut juga. Ya, jadi banyak sih rekan-rekan yang ayo ini ikut kegiatan. Sebenarnya itu bukan cuma dapat ilmunya, cuman kita dapat orang-orangnya gitu ya. Relasi lah istilahnya. Jadi relasi itu yang mahal sebenarnya. Jadi bisa bukan hanya di hari itu aja untuk diskusi, tapi selanjutnya itu bisa gitu. Grup aja, loker. Iya, relasi. Oke, itu minum dulu. Kita agak random ya. Oke, jadi kegiatan Ramadan Era itu sangat menarik. Kita juga ikut ya dalam kegiatan ini. Testimoni dari testimoni. Boleh, silakan. Harusnya lebih jujur nih. Lebih jujur ya. Aku memandang kegiatan ya, bukan sebenarnya. Sebagai apa kemarin di? Aku sebagai acara ya. Kita sebagai apa kemarin? Pas. Oke. Jadi kan sebelumnya pernah ikut kegiatan juga, cuman sangat jarang sih. Aku bilang selalu sangat jarang di Kobar, karena biasanya untuk kegiatan itu kayak mungkin kegiatan pemerintah itu kegiatan kayak formal biasa aja gitu, formal yang sudah acara udah gitu kan untuk kegiatan. Cuman karena setelah kegiatan melihat kegiatan ada nih pemuda-pemudi di Kobar, nah aku jadi bingung aku. Jujur janggal. Oke, sebenarnya inilah merasa bahwasannya bukan hanya kegiatan yang Ramadan Era sekarang sebelumnya, tapi merasa bahwasannya itulah pemuda-pemudi di Kobar itu punya perlu teman. Nggak bisa memang kita mau jalan sendiri kayak gitu. Kita perlu wadah komunitas yang bisa membantu kita untuk menyalurkan minat bakat. Kalau di kegiatan Ramadan Era kemarin kan ada divisi-divisinya gitu. Mungkin yang suka kegiatan acara, menghadiri acara masuk ke acara, kegiatan dokumentasi, yang mau jadi content creator kan bisa belajar di divisi dokumentasi. Kemudian kayak humas gitu kan bisa cara berkomunikasi ke orang-orang. Nah, itu mungkin salah satu yang menarik gitu ya. Untuk Ita itu sendiri seperti apa? Alhamdulillah selama di Jala Project saya mendapatkan hikmah. Dapat hikmah doang. Enggak, bisa mendapatkan pembelajaran sih. Karena kan di sana itu emang relasinya banyak ya, orang-orang hebat di sana, dan juga energi itu positif gitu loh. Jadi tuh selama Ramadan tuh alhamdulillah makin apa ya, iman kita tuh makin iya sih betul, karena sesi terakhir belum dibahas itikaf. Betul sih kata mungkin yang terakhir sesi yang itikaf. Dan itu penutup ya kegiatan Ramadan Era. Itu sayang sekali. Betul sih, kayak meningkatkan iman kata Ita tadi. Betul. Jadi kemarin ada sahur dan buka bersama bareng ya di itu. Betul. Itu mungkin bisa di-spill yang itu itikaf terakhir. Untuk kegiatan. Sebenarnya ya itikaf tuh kan hal yang biasa ya sebenarnya zaman dulu. Cuman identik sama hanya kalangan-kalangan tua aja. Betul. Jadi Jala Project sendiri pengen kita generasi muda nih juga hadir buat mengisi malam-malam itikaf itu di 10 malam terakhir itu. Masya Allah. Jadi setelah tadi kita sibuk dengan berbagai kegiatan sosial di Ramadan, endingnya
kita mencoba supaya punya koneksi yang lebih kuat lagi sama yang Betul sih, itu closing yang sangat-sangat indah sebenarnya. Keren. Oke, mungkin untuk menutup podcast kita hari ini, sebenarnya banyak segala yang perlu kita diskusikan dan kita ini kan ya. Cuma dulu guys, pesan untuk pemerintah deh. Waduh. Enggak, tadi kan ada janji ada pesan untuk pemerintah. Nah, coba deh pesan untuk pemerintah dulu. pesan harapan mungkin ya ke depannya Jala Project akan seperti apa. Terus ya mungkin untuk Wawan dan Andi pasti ada closing statement. Boleh. Bebas. Nanti saya keceplosan. Pesan untuk pemerintah terus harapan untuk Jala Project sendiri. Betul. Silahkan, agak berat ya. Gak ada briefing soalnya tadi. Inilah kami harus mewakili pemuda-pemudi di Kobar. Gimana ya? Tapi buat pemerintah, kalau dari kami sendiri dari Jala Project nggak perlu terlalu besar memang untuk membantu komunitas pemuda, tapi fokus aja sama kerjaannya gitu. Jadi biarkan yang muda diurus sama yang muda, tapi yang di pemerintah kerjanya yang bener aja gitu. Cukup itu aja, nggak usah lah terlalu support generasi muda, komunitas anak muda. Yang penting nggak dihalang-halangi dan fokus sama kerjaan dan tugasnya aja sebagai pemerintah. Gini tuh. Dan kalau harapannya buat Jala nih hadir dari keresahan. Jadi buat teman-teman mungkin yang merasa punya keresahan, apapun itu bentuknya, selama solusinya bisa jadi positif, bisa jadi lebih baik, kolaborasi aja sama kita, join sama kita, apa yang bisa kita bantu, kita kerjakan bareng-bareng. Semoga kota ini bisa lebih baik ketika pemudanya mendapatkan apa yang mau dicita-citakan. Oke. Keren. Kalau dari Ita sendiri untuk menutup apa kata-kata dari Insight? Jadi peran pemuda sekali lagi yaitu sangat luar biasa. Pemuda punya energi yang sangat luar biasa, semangat yang sangat luar biasa, masalah yang mungkin masih sedikit ya dibandingkan orang yang lebih tua kayak gitu. Jadi harapannya untuk teman-teman kita semua, ayo kita berkarya, berkreasi, terus kemudian semangat gitu dengan mencapai tujuan kita masing-masing gitu ya. Terus dari Ita sendiri? Untuk pemuda-pemudi di Kobar, teruslah bersinar tanpa ada perbedaan. Teruslah bersemangat. Iya. Hidup. Cakep. Ini pantun ya? Oke. Apa itu? Harus jadi harus jadi host. Oke, terima kasih Sobat BN yang sudah nonton podcast kali ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Jala Project dari Wawan, Andi yang sudah mau datang ke kantor Borneo News, kasih insight yang baru ya untuk teman-teman Sobat BN hari ini. Semoga dari sini ada donatur-donatur masuk ya. Amin. Oke. Semoga nggak kapok ngundang kami. Oke, boleh. Ditunggu part 2. Siapkan. Oke, yang mau follow Instagramnya boleh Jala Project gitu, dan di bawah sini. yes, betul sekali. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Borneo News, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye bye.